Bismillahirrahmanirrahim. Hak kedua orang tua ya ibadallah, untuk kita syukuri dan kita tunaikan begitu besar. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu wa yu'tiqah. Sungguh seorang anak tidak akan mungkin mampu membalas orang tuanya. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya, bersyukur dengan sebenar-benarnya kesyukuran, kecuali ketika dia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Ini menunjukkan ya ibadallah, bahwasanya kondisi kita saat ini untuk mencapai hal tersebut sangatlah sulit. Oleh karena itulah butuh usaha keras dari kita untuk betul-betul mewujudkan ihsan, mewujudkan kebaktian kepada kedua orang tua kita. Diriwayatkan Abdullah bin Umar menyaksikan seorang laki-laki dari penduduk Yaman, dia tawaf di Baitullah dalam keadaan menggendong uminya, menggendong ibunya dari negeri Yaman ya ibadallah. Dia membawa sang ibu, kemudian dia gendong ketika tawaf, mengatakan, inni ba'iruhal mudallal, sungguhnya aku adalah tunggangannya yang senantiasa tunduk kemana sang ibu memerintahkan. Maka laki-laki tersebut datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya, ya Ibn Umar, atarani qad jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau telah melihat bahwasanya aku ini membalas kebaikan beliau? Yaitu akan engkau memandang dengan perbuatan ini, dia menggendong sang ibu tawaf, kemanapun sang ibu menginginkan dia gendong ibunya, pada amalan-amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau memandang ini semua wahai Abdullah bin Umar, bahwasanya aku telah membalas kebaikannya? Apa jawaban sahabat yang mulia ini ya ibadallah? La wala bizafratin wahidah. Tidak, engkau belum membalas kebaikan ibumu walaupun satu erangan yang beliau rasakan ketika mengalami awal mau melahirkan engkau. Satu erangan saja ya ibadallah dari seorang ibu ketika mengalami sakit yang sangat di saat dia ingin melahirkan anaknya, itu belum bisa ditebus, belum bisa diganti dengan keadaan seorang laki-laki yang menggendong ibunya tadi dari Yaman untuk bisa melakukan haji ke Baitullah, dan ketika tawaf pun dia menggendongnya. Lalu bagaimana dengan kita ya ibadallah? Begitu banyak hak-hak dari orang tua kita yang belum kita tunaikan. Oleh karena itulah wajib untuk kita mengetahui besarnya hak kedua orang tua kita yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertegas wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan beritakan kepada kita keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay? Kemudian dia bertanya, setelah itu apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatkan di antara amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah salat, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan amalan ini didahulukan daripada jihad di jalan Allah, jihad yang fardu kifayah tentunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam sahihain,
bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dan jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, "Na'am." Qala fa fihima fajahid. Maka pada keduanya, yaitu pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berjihad, engkau bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak mereka sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Irji' wa ahsin suhbatahuma." Kembali engkau. Tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad dikarenakan ada tanggungan yang hendaknya dia tunaikan, yaitu kedua orang tuanya yang masih hidup dan butuh perawatan darinya. Irji' wa ahsin suhbatahuma. Kembali engkau dan perbagus engkau dalam merawat keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedepankan birrul walidain, merawat kedua orang tua di saat mereka membutuhkan, ya ibadallah, melebihi jihad fi sabilillah. Padahal jihad adalah amalan yang utama. Oleh karena itulah siapa saja yang sampai-sampai menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dengan keburukan, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Rahima anfu, thumma rahima anfu, thumma rahima anfu." Celaka, celaka kemudian celaka. Qala liman ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Qala man adraka abawaihi inda kibarihima aw ahadihima falam yadkhulil jannah. Yaitu siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya di saat mereka renta, atau salah satu dari keduanya di saat dia renta, kemudian tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab untuk dia masuk ke dalam surga, waliyadzubillah.